Halo, semangat pagi semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai program linier. Lebih tepatnya, kita akan belajar bagaimana menentukan nilai optimum suatu permasalahan matematika yang melibatkan program linier. Yuk kita mulai saja bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan matematika yang melibatkan program linier. Nah, adapun konsep dasar dalam menentukan nilai optimum itu yang pertama harus kita ketahui. Yang pertama di sini adalah kita harus mampu membuat model matematikanya. Jadi dari model matematika ini kita akan menemukan fungsi kendala. Kemudian kita juga ingin menemukan fungsi tujuan. Setelah kita temukan itu, maka langkah selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu langkah kedua kita adalah menggambar daerah penyelesaiannya. Jadi kita gambar dalam suatu koordinat kartesius, kemudian tentukan daerahnya, yang mana daerahnya kita tandai. Ini dia ya, misal contoh. Kemudian setelah kita tentukan daerahnya, maka selanjutnya adalah kita tentukan titik-titik pojoknya. Misalkan ini titik pojoknya di sini, titik pojoknya di sini. Nah, lebih lengkap nanti ada penjelasannya. Kemudian setelah kita tentukan titik pojoknya, maka langkah terakhir adalah langkah finalnya menggunakan metode uji titik pojok. Jadi dari sini diketahui fungsi tujuan sudah kita jawab tadi. Kemudian ada titiknya, titik A, B, C dan seterusnya. Ini kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, nanti selengkapnya kapan dia maksimum, kapan dia minimum, kita akan lihat pada contoh soal berikut ini. Nah, berikut merupakan contoh soal dan pembahasannya. Nah, di soal ini diketahui Putu membeli coklat A sebesar Rp600. Jadi Putu membeli coklat A sebesar 600, kemudian dijual dengan laba 40 per bungkus. Kemudian dia membeli juga coklat B sebesar Rp1000 per bungkus, kemudian dijual dengan laba 125 per bungkus. Kemudian modal yang dimiliki Putu adalah 300.000 dan satu kotak tempat menjual coklat mampu memuat 350 bungkus. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Tentukan laba maksimum. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak coklat A dan coklat B agar labanya tadi itu maksimum. Nah, sebenarnya soal A dan soal B ini nanti ada keterkaitan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ya, jadi sama seperti langkah tadi konsep awalnya. Jadi dari soal itu pertama kita harus buat model matematikanya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat model matematikanya? Pertama kita buat tabel dulu, di mana tabel ini berisi data. Karena yang ditanya ini adalah kita bisa perhatikan di sini ya, ditanya adalah banyaknya coklat A, banyaknya coklat B. Berarti ini bisa menjadi suatu variabel. Kita anggap aja yang pertama X, ini Y. Jadi yang menjadi variabel kita taruh di sini. Nah, jadi ini coklat A, ini coklat B. Kemudian ini variabelnya kita tulis, boleh ini X, ini Y. Tidak tertulis pun tidak apa. Yang penting kita ingat yang pertama itu X, yang kedua itu adalah Y. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Kita berangkat dari apa yang ada di sini. Nah, di sini diketahui kalau jumlah itu yang ada adalah modalnya 350 dan coklatnya di kotak itu hanya mampu ditampung sebesar 350. Berarti di sini
kapasitas nih boleh kita ganti istilahnya dengan istilah jumlah. Kemudian harga yang dimaksud ini berarti di sini maksudnya adalah modalnya. Nah, modalnya berapa dia? Modalnya adalah 300.000. Kemudian daya tampungnya ini adalah 350. Nah, ini tidak mungkin untuk modal 300.000 dia bisa belanja lebih dari 300.000. 400.000 kan tidak mungkin karena dia cuma punya uang 300.000. Sehingga tandanya di sini dia tidak mungkin lebih, berarti dia harus kurang dari sama dengan. Ini juga kurang dari sama dengan karena hanya mampu menampung 350. Nah, lanjut sekarang dari modal itu dia mampu dari modal 300.000 ini dia mampu membeli coklat A sebesar seharga 600 per batang atau 600X. Kemudian dia mampu membeli coklat B sebesar 1000 per batang atau 1000Y. Nah, kemudian untuk daya tampung bagaimana? Banyaknya coklat A itu X, banyaknya coklat B itu Y. Karena dia tidak disebutkan, kita buat XY itu saja. Nah, kemudian dari hasil ini baru kita tuliskan bentuknya. Ini contohnya berubah menjadi 600X tambah 1000Y kurang dari sama dengan 300.000. Kemudian kalau mau ini boleh disederhanakan, kita bagi 200. Ini menjadi 3X. Kemudian ini jadi 5Y. Kemudian ini kurang dari bagi 200 1.500. Nah, kemudian untuk yang ini kita tinggal tulis X tambah Y kurang dari sama dengan 350. Jadi di sini kita ketemu fungsi kendalanya adalah ini dia ya. Di fungsi kendala itu adalah 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1.500 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 350. Kemudian karena dia tidak mungkin membeli coklat minus coklat, kalau 0 coklat masih bisa ya, minus coklat tidak mungkin dia, sehingga di sini ada tambahan X-nya pasti lebih besar dari sama dengan 0, kemudian Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, itu adalah inilah fungsi kendala yang dimaksudkan. Kemudian fungsi tujuannya bagaimana? Fungsi tujuan tuh jadi yang ditanya adalah laba maksimum. Berarti kita tulis Fx, Y sama dengan labanya, berarti dia mendapat laba itu 80 per bungkus untuk coklat A. Berarti dia kita tulis 80X tambah kemudian 125 untuk coklat B 125Y. Nah, inilah fungsi tujuan yang akan kita cari nanti. Nah, setelah kita menemukan fungsi kendala dan fungsi tujuan, langkah selanjutnya adalah kita gambar daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kita ketemu fungsi gambar daerah penyelesaian tuh dari mana? Ini khusus untuk fungsi kendala. Ya, jadi yang kita cari gambarnya adalah fungsi kendalanya. Jadi tadi kita ketemu 4 fungsi kendala, X plus Y kurang dari sama dengan 350, kemudian 3X tambah 5Y kurang dari 1500, kemudian ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya menggambar? Ini sudah di materi sebelumnya. Langkah yang kita lakukan adalah mudah, kita buat tabel aja X, Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Anggap di sini kalau X-nya 0 berarti 0 tambah Y, kita ganti sama dengan aja 350. Atau biar lebih paham, aslinya kan X tambah Y sama dengan 350.
Nah, kalau X nya 0 berarti ini ganti 0 aja, Y nya 350. Berarti di sini 350. Kemudian kalau Y nya 0 berarti di sini ya, di fungsi ini Y nya 0, 0, sorry, kita ulang, Y nya 0 yang diminta ya. Nah, kalau diminta Y nya 0, nah kita tinggal tulis seperti ini. Y nya di sini yang kita ganti dengan 0. Berarti ini X tambah 0 sama dengan 350, sehingga X sama dengan 350. Jadi di sini X nya 350. Nah, kita sudah ketemu untuk gambar yang pertama. Tinggal lanjut gambar yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua, kita sama pertama buat X, Y. Kemudian kalau X nya 0 berapa, kita buat yang sama tadi, 3X tambah 5Y sama dengan 1500. Kalau X nya 0 berarti kita ganti aja nih, 0 tambah 5Y ini ya, sama dengan 1500. Berarti Y sama dengan 1500 bagi 5. Y nya adalah 300. Nah, kemudian langkah kedua, kalau Y nya 0, ini berarti ketemu 300. Kalau Y nya 0, berarti ini diganti 0. 3X tambah 0 sama dengan 1500, sehingga X sama dengan 1500 bagi 3, yaitu 500. Jadi di sini 500. Nah, setelah itu baru kita gambar, kita buat koordinat kartesius di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tulis angka-angka yang dibutuhkan. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama. Koordinat yang pertama adalah 0,350. Nah, di sini ya. Kemudian 350,0. Nah, 350 di sini ya. Jadi ini kalau ditulis 0,350, kemudian kalau yang ini ditulis 350,0. Nah, kemudian kita gabungkan dalam garis, kemudian cek daerahnya. Untuk ngecek daerahnya, kita cek 0,0 aja. Di sini ya, kita cek 0,0. Nah, ini 0 kurang dari sama dengan 350. Apakah benar 0 kurang dari 350? Ini benar. Kalau dia benar berarti kita 0, ini 0 itu di sini. Karena ini benar, maka yang kita arsir berlawanan. Nah, itu yang kita arsir biar mudah nanti. Kemudian gambar pertidaksamaan yang pertama sudah, lanjut yang kedua. Ini ya, 0,300 di sini, kemudian 500,0. Nah, ini 500,0. Dan kita gabung, cek daerahnya sama. Kalau kita ganti dengan 0, ini berarti 0 kurang dari sama dengan, sorry, mungkin kurang bagus alat tulisnya ya. Nah, ini kita buat tanda panah aja. Jadi 0 tambah 0 kurang dari 1500. 0 kurang dari sama dengan 1500. Nah, ini benar. Sehingga sama yang kita arsir yang berlawanan. Nah, di sini. Nah, kemudian yang terakhir ada X lebih besar dari 0. Ini X nya 0 lebih besar dari 0, berarti ke kanan ya. Berarti yang diarsir berlawanan, yang ke kiri. Y nya pun juga sama, kita arsir yang bagian salahnya. Nah, jadi ini ya daerahnya. Inilah daerah yang dimaksud. Nah, kalau ada yang masih kebingungan dengan ini, video sebelumnya itu juga sudah ada yang menjelaskan bagaimana menggambar daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Boleh dicek langsung ke channel ini. Nah, kita lanjut. Langkah kedua sudah, kita gambar sudah. Kemudian kita tentukan titik pojoknya. Nah, ini ya. Jadi daerah yang dimaksud itu yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini ya,
kita ganti dulu. Nah ini ya daerah yang dimaksud. Nah kemudian di sini titik-titik pojoknya ada 4 sebenarnya. Pertama, kemudian titik yang ini, kemudian titik yang ini. Nah boleh kita kasih nama ya, ini titik A, titik B, titik C. Kalau titik ini apakah perlu dicoba? Tidak. Kenapa? Karena dia titik 0,0. Itu tidak perlu dicoba nanti. Nah untuk titik A kita sudah tahu dari koordinat titik ini tadi berapa, yaitu 0,300. Kemudian kalau titik C sudah, ini juga sudah, yaitu 350,0. Tapi kalau titik B bagaimana titik potong di sini? Nah titik potong ini belum kita ketahui. Bagaimana caranya kita mencari? Kita gunakan yang namanya eliminasi dan substitusi untuk mencari yang B. Asal mencari titik potong ini berarti kita gunakan eliminasi substitusi. Nah yang dieliminasi mana? Yang ini. Pertidaksamaan yang tadi, yang kita ganti itu tandanya saja menjadi sama dengan, menjadi persamaan. Nah dua garis ini, yang ini adalah X plus Y sama dengan 350. Kemudian dan yang ini adalah 3X tambah 5Y sama dengan 1500. Ini yang kita cari titik potongnya. Garis yang ini sini. Nah dan dia jika dengan garis ini berpotongan di titik B ini, maka itu kita cari caranya dengan eliminasi. Berarti mudahnya contoh ini kita eliminasi Y nya dulu. Berarti ini kali 5, ini kali 1, kali 5 hasilnya adalah 5X tambah 5Y sama dengan nah ini ya, sorry ini ada kesalahan sedikit untuk hitungnya. Nah 350 dikali 5 1750. Kemudian yang ini kali 1, 3X tambah 5Y sama dengan 1500. Kita tinggal kurangi aja. Jadi hasilnya sini 5X kurangi 3X 2X, ini habis sama-sama 5Y ya. Kemudian ini dikurangi, hasilnya 250, sehingga X sama dengan 250 bagi 2, sehingga X sama dengan 125. Nah di sini ketemu X nya 125. Kemudian untuk mencari Y bagaimana caranya? Mudah, kita tinggal substitusi. Substitusi kemana? Yang paling gampang nih ya, X tambah Y sama dengan 350. X nya kita ganti aja sesuai. X nya adalah 125 tambah Y sama dengan 350. Berarti Y sama dengan 350 kurangi 125. Nah sehingga hasilnya Y sama dengan 225. Oke, berarti titik B kita ketemu, X nya adalah 125, Y nya adalah 225. Nah setelah kita menentukan titik pojoknya, selanjutnya adalah langkah terakhir kita tinggal menggunakan metode uji titik. Nah untuk melakukan metode uji titik ini ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, kita tahu titiknya, kemudian kita tahu fungsi tujuannya. Ini fungsi tujuan yang tadi kita cari ya di awal. Kemudian titiknya boleh ditulis-tulis dulu terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan apa yang ditanya, hasilnya ini ya. Jadi hasil ini boleh kita tulis laba, karena yang diminta laba. Nah bagaimana cara menyelesaikan dengan metode uji titik? Mudahnya seperti ini. Tinggal setiap titik ini kita substitusi ke fungsi tujuan. Jadi nah ini mohon maaf nih kurang nih, fxy seharusnya di sini ya.
Jadi boleh kita tulis untuk yang A berarti F dalam kurung X-nya 0, Y-nya 300 sama dengan ini, kita ganti 80 kali 0 tambah 125 kali 300. Itu untuk yang A. Terus kalau yang B bagaimana? Sama, kita uji semuanya ya. 125,225 yaitu 80 kali ini, kita ganti juga 125 tambah 125 kali Y-nya adalah 225. Kemudian yang C kita sama F dalam kurung 350 ini ya, 0, yaitu ini adalah 80 kali 350 tambah 125 kali 0. Nah, hasilnya berapa? Jadi untuk yang A ketemu adalah 37500, untuk yang B ketemunya 38125, kemudian untuk yang C ketemu 28.000. Karena di soal untuk yang A ditanya berapakah laba maksimumnya, kan seperti itu ya kesimpulannya ini ya. Nah, kesimpulannya, jadi yang ditanya yang A berapakah laba maksimumnya, berarti kita lihat dari laba ini yang hasilnya paling besar. Berarti ini, berarti laba maksimumnya adalah Rp 38.125. Ini adalah laba maksimum. Kemudian yang B, berapa banyak coklat A dan coklat B yang harus dibeli agar labanya maksimum. Itu yang mana? Kalau ini yang maksimumnya, maka kalau ditanya banyaknya berarti yang ini punya, yang B nih. Berarti coklat A nya sebesar 125, dia sebanyak 125. Kemudian coklat B dia harus beli sebanyak 225. Nah, sudah terjawab semua soal yang ditanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada yang maksimum, ada yang minimum dari suatu permasalahan matematika yang melibatkan program linear. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada unek-unek yang masih kurang jelas atau bagaimana, boleh bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan apabila menyukai video ini, boleh tekan like dan support terus channel ini untuk tetap berkarya dengan cara menekan tombol subscribe. Terima kasih.